Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar tentang forecasting. Di materi ini kita akan membahas ringan dan jelas tentang apa itu forecasting, tujuannya, jenis-jenisnya, sampai langkah-langkah cara mengerjakannya. Harapannya teman-teman bukan cuma tahu teorinya, tapi juga paham gimana forecasting bisa bantu bikin keputusan menjadi lebih tepat dan berdampak. Sebelum itu, perkenalkan, saya Faris Yusriansa Salman dan teman saya Cahaya Seruni. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembelajarannya. Baik, kita akan masuk di pembahasan pertama. Apa itu forecasting? Forecasting atau peramalan adalah proses memperkirakan apa yang mungkin terjadi di masa depan dengan menggunakan data dari masa lalu atau yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi forecasting ini bukan menebak atau feeling semata, tapi kita mencoba membaca masa depan lewat informasi yang sudah kita punya. Biasanya berasal dari data, fakta, dan analisis. Contoh paling sederhana bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika langit mendung, kita cenderung memperkirakan hujan itu akan turun karena berdasarkan pengalaman sebelumnya menunjukkan hujan biasanya turun setelah itu. Contoh lainnya, pedagang gorengan. Mereka sering membuat lebih banyak gorengan saat sore hari karena mereka tahu berdasarkan pola pembeli, sore ini adalah waktu yang paling ramai pembelinya. Begitu juga dalam dunia bisnis, cara berpikir seperti itu sangat penting. Perusahaan perlu memprediksi berapa banyak produk yang kemungkinan terjual, berapa pelanggan yang akan datang di bulan berikutnya, atau berapa banyak bahan baku yang harus disiapkan untuk tahun depan. Nah, dengan forecasting, perusahaan bisa merencanakan langkah yang lebih terarah dan menghindari kerugian yang bisa muncul karena salah perhitungan. Selanjutnya, tujuan forecasting. Tujuan utama forecasting adalah membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Mengapa? Karena masa depan itu penuh ketidakpastian. Dengan adanya forecasting dapat membantu memberikan gambaran tentang apa yang mungkin terjadi sehingga perusahaan bisa mengurangi risiko yang akan datang. Dengan adanya peramalan, perusahaan juga bisa mengatur sumber daya dengan lebih efektif. Mereka bisa memperkirakan kebutuhan bahan baku, jumlah karyawan, jam kerja, hingga kapasitas mesin yang harus disiapkan. Peramalan juga membantu mencegah masalah stok, baik stok berlebihan maupun kekurangan. Kalau stok itu terlalu banyak, biaya penyimpanan akan membengkak. Sedangkan kalau stok terlalu sedikit, dapat membuat pelanggan itu kecewa. Nah, selain itu, forecasting dapat membantu perusahaan untuk menentukan strategi yang lebih tepat. Misalnya, kapan harus meningkatkan produksi, kapan harus menambah cabang, kapan memperkuat promosi, atau kapan membeli mesin baru. Nah, keputusan-keputusan seperti ini bisa lebih efisien, hemat biaya, dan membuat perusahaan lebih siap menghadapi kompetitor atau pesaingnya. Perusahaan yang bisa memprediksi tren lebih awal biasanya akan selangkah lebih maju. Jenis-jenis forecasting. Secara umum, forecasting dibagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, forecasting kualitatif adalah pendekatan yang mengandalkan pendapat ahli, pengalaman, atau intuisi. Biasanya, forecasting kualitatif ini dipakai ketika perusahaan menghadapi situasi yang baru. Misalnya saat meluncurkan produk yang belum punya data penjualan sebelumnya. Kelebihan dari forecasting kualitatif itu pendekatannya lebih cepat dan fleksibel. Tetapi kekurangannya adalah sifatnya yang cukup subjektif karena bergantung pada penilaian manusia. Sementara itu, forecasting kuantitatif itu bekerja dengan angka.
Metode ini menggunakan data historis dan rumus matematis untuk menghasilkan prediksi yang lebih objektif. Kelebihan pendekatan kuantitatif adalah hasilnya cenderung lebih akurat selama datanya lengkap dan stabil. Tetapi tantangannya atau kekurangannya itu adalah perhitungannya ini bisa terasa rumit bagi orang yang belum terbiasa menggunakan forecasting Seperti yang kuantitatif. sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, jenis-jenis forecasting itu dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, di kuantitatif sendiri itu ada 4 metode. Yang pertama yaitu naive approach. Adalah metode forecasting paling sederhana karena langsung menggunakan nilai aktual periode terakhir sebagai prediksi periode berikutnya. Metode ini dianggap naif karena tidak mempertimbangkan tren, musiman, atau pola apapun dalam data. Meskipun terlihat simpel, metode ini justru efektif ketika data sangat fluktuatif atau tidak memiliki pola jelas, sehingga perhitungan rumit justru tidak memberikan keunggulan berarti. Naive approach juga sering dijadikan benchmark awal untuk membandingkan apakah metode yang lebih kompleks itu benar-benar memberikan hasil yang lebih baik. Yang kedua yaitu moving average adalah metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari beberapa periode terakhir untuk menghasilkan prediksi yang lebih halus dan stabil. Teknik ini cocok untuk data yang memiliki fluktuatif tetapi tidak menunjukkan tren kuat atau pola musiman. Dengan menghitung rata-rata periode tertentu, misalnya pada 3, 4, atau 6 periode, metode ini menekankan pengaruh lonjakan atau penurunan yang bersifat kebetulan. Semakin banyak periode yang digunakan, hasilnya semakin halus. Namun, konsekuensinya prediksi menjadi kurang responsif terhadap perubahan terbaru. Yang ketiga yaitu exponential smoothing. Exponential smoothing ini memberikan bobot lebih besar pada data terbaru, sehingga prediksi dapat lebih cepat menyesuaikan perubahan yang terjadi pada waktu terkini. Metode ini menggunakan parameter yang disebut dengan alfa sebagai pengendali tingkat kepekaan terhadap data baru. Semakin besar alfa, semakin responsif prediksi terhadap perubahan terbaru. Berbeda dari moving average yang memberikan bobot sama di seluruh periode, exponential smoothing menurun secara eksponensial ke periode yang lebih lama, sehingga hasilnya lebih fleksibel dan sering dijadikan atau dipakai itu pada data tren maupun musiman yang kuat. Metode ini menjadi dasar dari bentuk lanjutan seperti Holt dan Holt-Winter. Kemudian metode keempat atau metode terakhir pada kuantitatif yaitu trend projection atau regresi tren. Tren ini adalah metode peramalan yang memodelkan hubungan antara waktu dan data menggunakan garis tren matematis, biasanya berupa regresi linear sederhana. Metode ini digunakan ketika data menunjukkan kecenderungan naik atau turun secara konsisten dalam jangka waktu tertentu. Dengan menunjukkan garis terbaik yang menggambarkan pola tersebut, kita dapat memperkirakan nilai masa depan berdasarkan arah tren. Keunggulan adalah kemampu memberikan prediksi jangka menengah yang lebih stabil. Namun kelemahannya muncul ketika data memiliki pola musiman atau terlalu banyak variasi acak sehingga tren tidak jelas. Sama seperti kuantitatif, kualitatif juga dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama yaitu executive opinion, yaitu metode kualitatif yang mengandalkan penilaian dan pengalaman para manajer atau eksekutif perusahaan dalam memperkirakan permintaan di masa depan. Metode ini sangat cepat dan praktis diterapkan, karena para pengambil keputusan itu biasanya memahami kondisi pasar, strategi perusahaan, dan faktor internal lainnya. Namun, karena berbasis opini, forecast itu dapat berupa bias, misalnya terlalu optimis atau terlalu pesimis,
Sehingga metode ini itu lebih efektif jika dikombinasikan dengan data kuantitatif sebagai penyeimbang. Kemudian yang kedua yaitu Delphi Method, yaitu melibatkan sekelompok ahli yang memberikan prediksi secara anonim melalui beberapa putaran kuesioner. Setiap putaran, jawaban ahli diringkas dan dibagikan kepada peserta atau direvisi hingga muncul kesepakatan yang semakin mendekati akurat. Kerahasiaan identitas membuat para ahli bebas memberi pendapat tanpa tekanan sosial atau hierarki. Metode ini sangat cocok untuk masalah kompleks atau perencanaan jangka panjang, tetapi membutuhkan waktu atau koordinasi lebih banyak dibandingkan dengan metode kualitatif lainnya. Yang ketiga yaitu Sales Force Estimates, yaitu memanfaatkan pengetahuan tenaga penjualan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memahami kondisi pasar di lapangan. Mereka biasanya mengetahui perubahan preferensi pelanggan, persaingan, hingga tren permintaan di wilayah masing-masing. Data ini kemudian dikumpulkan, diringkas, dan dijadikan dasar forecasting. Keunggulannya adalah informasi yang sangat empiris dan dekat dengan kondisi pasar nyata. Namun, potensi bias itu tetap ada. Misalnya, sales terlalu optimis untuk meningkatkan target atau terlalu rendah agar target mudah dicapai. Sebuah forecasting yang baik harus memenuhi beberapa kriteria agar hasilnya itu dapat dipercaya dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, prediksi itu harus akurat. Artinya nilai ramalan tidak boleh terlalu jauh dari realitas agar tidak menyesatkan perencanaan. Yang kedua, metode yang digunakan itu harus mudah dipahami, sehingga pengguna itu dapat mengerti cara kerja dan logikanya tanpa perlu kemampuan teknis yang berlebihan. Ketiga, forecasting itu harus cepat dilakukan agar dapat mendukung kebutuhan bisnis yang sering menuntut keputusan segera. Dan keempat, metode tersebut itu sebaiknya murah dan efisien, tidak memerlukan biaya tinggi atau proses yang terlalu rumit. Kemudian yang kelima, yaitu metode forecasting juga perlu fleksibel, artinya dapat menyesuaikan diri ketika kondisi berubah. Misalnya, muncul data baru, terjadi perubahan pasar, atau ada pola yang berbeda dari sebelumnya, sehingga metode tetap relevan dan tidak kaku. Dan yang terakhir, forecasting harus dapat dievaluasi, yaitu hasilnya bisa diukur tingkat kesalahannya menggunakan indikator seperti MAPE atau MET, sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah metode yang dipakai sudah tepat atau perlu diperbaiki. Baik, kita akan lanjut ke contoh dari moving average. Nah, di contoh soal diketahui itu ada 6 bulan. Januari dengan permintaan itu 120, Februari 135, Maret 150, April 140, Mei 160, dan Juni 170. Nah, berdasarkan data permintaan bulan 1 sampai bulan 6 atau Januari sampai Juni, hitunglah perkiraan permintaan bulan ke-7 menggunakan metode moving average 3 periode. Nah, mari kita cari sama-sama. Yang pertama, rumus dari moving average yaitu MAT sama dengan XT min 1 ditambah XT min 2 ditambah titik-titik ditambah XT min N per N. MAT itu apa sih? MAT itu adalah nilai peramalan pada periode ke-T. Kemudian yang bagian atas itu XT-1, XT-2, XT-N itu adalah data aktual dari N periode sebelumnya. N-nya itu adalah jumlah periode yang digunakan, misalnya 3, 4, atau 5. Nah, sesuai dengan soal tadi, kita itu menggunakan 3 periode. Langkah yang pertama, kita menghitung MA untuk tiap bulannya. Yang pertama itu yaitu karena 3 periode, maka kita menghitung langsung ke bulan keempat. Ya, MA bulan keempat itu menggunakan bulan 1, 2, 3.
Jadi kita masukkan angka-angkanya. MA4 itu sama dengan bulan pertama yaitu Januari itu permintaannya 120 ditambah Februari 135 dan ditambah Maret 150. Nah, kemudian dibagi 3 sesuai dengan jumlah data yang di atas karena ketika menggunakan 3 periode. Jadi hasilnya itu 405 dibagi dengan 3. Hasilnya itu 135. Kemudian kita mencari MA bulan ke-5 menggunakan bulan ke-2, 3, dan 4. Rumusnya MA5 itu sama dengan permintaan di bulan 2 yaitu 135 ditambah bulan ketiga yaitu 150 dan bulan keempat yaitu 140. Kemudian dibagi dengan 3, hasilnya itu 425 dibagi 3 sama dengan 141,67. Kemudian kita hitung MA bulan yang ke-6, yaitu menggunakan bulan yang ke-3, 4, dan ke-5. MA bulan ke-6 itu sama dengan 150 itu bulan ketiga, kemudian bulan ke-4 itu 140 ditambah bulan ke-5 160. Kemudian dibagi 3. Hasilnya itu 450 dibagi 3 itu sama dengan 150. Setelah kita menghitung MA tiap bulannya, kemudian itu kita menghitung bulan ke-7 atau bulan Juli dengan menggunakan bulan ke-4, 5, dan 6. Hasilnya F7 itu sama dengan 140 ditambah dengan 160 ditambah dengan 170, kemudian dibagi 3, itu hasilnya 470 per 3, sama dengan 156,67. Nah, kita sampai di kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan, forecasting itu adalah proses penting dalam merencanakan masa depan. Dengan menggunakan data dan metode yang tepat, perusahaan itu dapat mengurangi ketidakpastian, membuat keputusan yang baik, mengatur sumber daya, dan dapat memprediksi perubahan pasar. Ramalan yang baik itu harus akurat, mudah digunakan, murah, dan bisa disesuaikan. Forecasting membantu perusahaan itu tetap kompetitif dan siap menghadapi masa depan.